Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya M. Arga Setiawan dengan NPM 2517051025 dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai video tentang proyek UTS, organisasi dan arsitektur komputer mengenai CPU 8 bit. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu CPU. CPU atau biasa disebut Central Processing Unit adalah komponen perangkat keras yang merupakan unit komputasi inti di sebuah server. Server dan perangkat pintar lainnya mengubah data menjadi sinyal digital dan melakukan operasi matematika. CPU adalah komponen utama yang memproses sinyal dan memungkinkan komputasi. Nah, CPU juga bertindak sebagai otak dari perangkat komputasi apapun dengan cara mengambil instruksi dari memori, melakukan tugas yang diperlukan, dan mengirim output kembali ke memori. CPU menangani semua jenis tugas komputasi yang diperlukan agar sistem operasi dan aplikasi dapat berjalan. Nah, selanjutnya ada beberapa komponen CPU. Yang pertama ada control unit atau CU. Control unit berperan sebagai pengatur dan pengendali semua dalam CPU. Control unit juga bertugas mengambil instruksi dari memori, menerjemahkannya, dan mengatur urutan kerja bagian-bagian CPU lainnya. Lalu, tugas control unit ialah mengatur aliran data antar komponen CPU, mengontrol jalannya proses input dan output, mengirimkan sinyal kendali ke ALU, register, dan memori. Nah, yang kedua ada arithmetic logic unit atau biasa disebut dengan ALU. Nah, ALU merupakan bagian CPU yang khusus menangani operasi aritmatika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan operasi logika seperti AND, OR, NOT, SOR, dan lain-lain. Semua proses perhitungan dalam komputer dilakukan di dalam ALU. Tugas ALU seperti tadi melakukan operasi matematika dasar, operasi logika dan perbandingan nilai, dan juga menghasilkan output yang akan disimpan atau dikirim ke memori. Yang terakhir ada memory unit. Memory unit menangani beberapa fungsi utama yang berkaitan dengan penggunaan memori, dari mengelola aliran data yang terjadi antara RAM dan CPU hingga mengawasi pekerjaan penting memory cache. Unit memori berisi semua jenis data dan instruksi yang diperlukan untuk pemrosesan data dan menawarkan perlindungan memori. Lalu, selanjutnya ada cara kerja CPU. CPU bekerja dengan mengeksekusi serangkaian perintah secara berurutan yang berasal dari memori, sehingga komputer dapat melakukan berbagai operasi seperti perhitungan, pengolahan data, dan pengendalian sistem. Proses ini berlangsung dengan sangat cepat dan terus-menerus selama komputer dalam keadaan aktif. CPU bekerja dalam beberapa tahap, di antaranya yang pertama ialah siklus fetch atau pengambilan instruksi. Pada tahap ini, CPU mengambil instruksi dari memori utama atau RAM. Instruksi tersebutlah disimpan pada alamat tertentu, dan CPU menggunakan program counter untuk menentukan lokasi instruksi berikutnya yang akan diambil. Proses ini dikendalikan oleh control unit yang bertugas mengatur aliran data dan instruksi dalam CPU. Yang kedua adalah decode. Decode atau penerjemahan instruksi ialah siklusnya akan setelah instruksi diambil, CPU akan menerjemahkan instruksi tersebut agar dapat dipahami oleh sistem internal. Control unit akan mengidentifikasi jenis operasi yang harus dilakukan, seperti operasi aritmatika, logika, atau pemindahan data. Yang ketiga ada execute atau pelaksanaan instruksi. Tahap execute merupakan tahap proses instruksi dijalankan. Jika instruksi berupa operasi perhitungan, maka arithmetic logic unit atau ALU akan melakukan operasi tersebut. Jika instruksi berkaitan dengan pemindahan data, maka CPU akan mengatur perpindahan data antara register atau antara CPU dan memori. Dan yang terakhir ialah store atau penyimpanan hasil. Setelah instruksi berjalan, hasil dari proses tersebut akan disimpan kembali. Penyimpanan dapat dilakukan ke dalam register untuk penggunaan sementara atau ke memori utama untuk penyimpanan lebih lanjut. Ini adalah logisim untuk menjalankan CPU 8 bit. Ini CPU buatannya PR Ramos di tahun 2015. Lalu kita lihat setelah bekerja di sini ada beberapa option, sekitar 6 pilihan lah untuk kita coba. Awal-awal saya akan mencoba fitur pertama, yaitu mengetes ALU
atau ALU testing. Nah, jadi saya akan mencoba memasukkan angka, yaitu 1607. Maka CPU ini akan memberikan, output dari input yang kita kasih tadi. Bisa, kalian lihat bahwa ini adalah output dari apa yang telah kita inputkan sebelumnya. Ini adalah hasil proses yang telah dilakukan oleh ALU ini. Selanjutnya, mari kita telah konsep set instruksi. Coba kalian perhatikan modul ROM berkapasitas 65 KB pada simulasi Logisim ini. Di dalamnya terdapat barisan bilangan heksadesimal yang pada hakikatnya merupakan representasi fisik dari set instruksi yang sedang diproses oleh CPU. Secara definisi, set instruksi adalah kumpulan perintah dasar komprehensif yang dapat diinterpretasikan dan dieksekusi oleh perangkat keras. Setiap instruksi umumnya terbagi menjadi dua segmen utama, yaitu opcode dan operand. Opcode berperan sebagai instruktur yang mendiktekan tindakan bagi CPU, sedangkan operand merujuk pada data atau alamat memori yang menjadi target tindakan tersebut. Berdasarkan fungsinya, set instruksi diklasifikasikan ke dalam tiga kategori esensial, yaitu pemindahan data atau data movement, terus ada pemrosesan data oleh ALU atau data processing, dan yang terakhir ialah pengendalian alur program, yaitu kontrol. Selanjutnya, kita masuk pada bagian penyajian data. Jadi, prosesor ini dirancang dengan arsitektur 8 bit, yang maksudnya kabel data bus, laci memori, dan register hanya muat menampung 8 digit biner sekaligus. Nah, nilai maksimal yang bisa disimpan dalam satu waktu ialah 255. Jika ada nilai yang melebihi 255, maka akan terjadi carry atau meluap. Jika kita lihat pada kotak RAM dan ROM ini, data itu tidak disajikan dalam angka 0 dan 1, melainkan dalam bentuk heksadesimal. Nah, mengapa sistem tidak menggunakan format biner murni dan justru beralih menggunakan bilangan heksadesimal? Karena secara sistematis, setiap blok yang terdiri dari 4 digit biner itu dapat disingkat menjadi satu digit heksadesimal. Jadi, logisnya, dalam arsitektur prosesor 8 bit ini, aliran data biner sepanjang 8 digit akan selalu disajikan secara konsisten dan jauh lebih ringkas hanya dalam 2 digit heksadesimal. Nah, format yang padat dan efisien inilah yang menjadi standar bagi para perancang sistem untuk menuliskan seluruh set instruksi atau perintah dasar di dalam memori ROM. Lalu, di fitur selanjutnya, kita akan mencoba text editor pada CPU Logisim 8 bit. Nah, setelah memahami format heksadesimal, coba kita aplikasikan konsep ini pada fitur text editor yang ada di dalam CPU 8 bit ini. Muncul sebuah pertanyaan, bagaimana sebuah prosesor yang hanya mengerti operasi matematika bisa menyimpan dan menampilkan karakter teks seperti huruf A, B, dan lain-lain. Jadi, CPU tidak menyimpan data teks dalam bentuk visual atau gambar dari huruf tersebut. Sebagai gantinya, komputer menggunakan sebuah sistem pengkodean karakter berstandar internasional yang biasa disebut sebagai kode ASCII. Dalam standar penyajian data ini, setiap karakter memiliki nilai numerik yang spesifik. Sebagai contoh, huruf A, kapital, tidak direpresentasikan sebagai sebuah bentuk grafis, melainkan diterjemahkan menjadi angka desimal 65. Nah, nilai desimal ini setara dengan nilai heksadesimal 41 atau jika dikonversi ke dalam bahasa mesin murni menjadi biner 01000001. Jadi, bagaimana implementasi praktisnya? Ketika jari kita menekan tombol huruf A pada keyboard di dalam simulasi logisim ini, perangkat keyboard secara otomatis akan merespon dan menerjemahkan tekanan mekanis tersebut menjadi nilai heksadesimal 41. Angka inilah yang kemudian ditransmisikan melalui kabel data bus menuju CPU.
CPU kemudian mengolah instruksi tersebut memerintahkan sistem display untuk merender pixel di layar, sehingga huruf A dapat kita lihat. Setelah memproses data, CPU akan mencari alamat data berikutnya. Nah, alamat data inilah yang kita akan bahas pada sesi kali ini, yaitu mode pengalamatan atau address mode. Addressing mode terbagi menjadi empat. Yang pertama ialah immediate addressing. Pada mode ini, data tidak perlu dicari di memori karena sudah menempel langsung di dalam baris instruksi. Lalu ada register addressing. Nah, data pada mode ini tidak disimpan di RAM, melainkan sudah ada di dalam kantong internal CPU yang sangat cepat, yaitu register. Lalu ada direct atau absolute addressing. Jadi, instruksi pada mode ini tidak membawa data, melainkan membawa alamat pasti atau koordinat mutlak tempat data tersebut berada di dalam RAM. Dan yang terakhir ada indirect addressing. Nah, instruksinya membawa sebuah alamat awal, namun saat CPU mendatangi alamat tersebut, isinya bukanlah data, melainkan rujukan ke alamat lain yang menjadi lokasi asli dari data tersebut. Lalu, gimana sih tempat penyimpanan data agar CPU dapat bekerja cepat tanpa hambatan? Nah, agar CPU dapat bekerja dengan cepat tanpa adanya hambatan, ruang penyimpanan instruksi data harus dikelola secara efisien. Nah, pada sirkuit logisim ini, Anda bisa melihat adanya pemisahan fisik antara ROM dan RAM. Konfigurasi pemisahan antara memori program dan memori data ini secara teknis disebut sebagai arsitektur ARFAT. Nah, keuntungan utama dari arsitektur ini adalah kedua memori memiliki jalurnya masing-masing. Hasilnya, CPU dapat mengambil instruksi program dari ROM sekaligus mengakses data dari RAM secara bersamaan yang membuat kinerja sistem jauh lebih cepat. ROM atau read-only memory itu terletak di sebelah kiri. Ini difungsikan murni sebagai memori program. ROM ini berisi deretan instruksi bahasa mesin dasar. Sesuai namanya, read-only. CPU hanya diizinkan untuk membaca isinya. CPU dilarang keras dan tidak bisa menulis atau memodifikasi data di dalam ROM saat program sedang berjalan. Sedangkan RAM atau Random Access Memory yang berada di sebelahnya, RAM ini difungsikan sebagai memori kerja dinamis. Jadi, eh, saat kita melakukan perhitungan angka pada ALU, data-data sementara tersebut akan disimpan di sini. Berbeda dengan ROM, CPU memiliki akses penuh untuk membaca dan menimpa data di dalam kotak RAM ini berkali-kali. Pada studi kasus terakhir, mari kita bedah bersama-sama sebuah program assembly yang berjalan di atas simulator Littleman komputer. Jika kita perhatikan, prosesor dasar ini tidak dibekali dengan perintah untuk melakukan operasi perkalian. Lalu, bagaimana cara kita mengalihkan dua angka? Nah, solusinya adalah dengan menggunakan logika penjumlahan berulang. Di sini, saya membuatkan sebuah kode assembly untuk mengalihkan dua angka dengan penjumlahan yang berulang-ulang. Bisa Bisa kalian lihat sendiri di layar, saat simulasi ini berjalan, terdapat 5 komponen yang saling berinteraksi. Yang pertama, ada PC atau program counter. Tugasnya adalah untuk mengingat alamat memori dari instruksi selanjutnya yang harus dikerjakan. Setiap kali satu instruksi selesai dieksekusi, angka program counter ini akan bertambah satu secara otomatis. Nah, yang kedua ada MAR atau Memory Address Register. Jadi, saat CPU ini ingin membaca atau menulis sesuatu ke RAM, CPU akan meletakkan nomor laci RAM tersebut di dalam MAR. Inilah yang terhubung langsung ke jalur address bus. Yang ketiga, ada MDR atau Memory Data Register. Semua data atau instruksi yang baru saja ditarik dari RAM atau yang bersiap untuk dikirim kembali ke RAM harus transit ke sini dulu. Nah, ia terhubung langsung ke jalur data bus. Yang keempat ada CIR atau Current Instruction Register.
Ini adalah tempat untuk menyimpan instruksi yang sedang dieksekusi detik ini juga. Instruksi dari MTR akan dipindahkan ke sini agar bisa dipecah dan dibaca maknanya oleh kontrol unit. Yang terakhir, ada akumulator. Wadah ini menampung semua hasil perhitungan matematika. Angka yang baru saya inputkan tadi, maupun angka yang akan dicetak ke layar sebagai output. Secara Secara keseluruhan, literal man komputer ini adalah sebuah model konseptual yang sangat bagus untuk memvisualisasikan cara kerja dasar komputer. Ia mencampur data dan instruksi dalam satu memori tunggal dan berhasil menyederhanakan siklus fetch, decode, dan execute agar lebih mudah dipahami. Alih-alih, dipusingkan dengan sistem kabel biner yang rumit, LMC ini mengajarkan logika inti arsitektur komputer menggunakan angka desimal biasa dan instruksi assembly dasar. Jadi singkatnya, LMC ini adalah pondasi logis untuk kita bisa memahami bagaimana kode perangkat lunak memerintah mesin sebelum akhirnya melangkah ke perancangan sirkuit perangkat keras yang sesungguhnya. Demikian, video project footage yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.